Saya ke Selamat malam, Pak Pak. Arya terlebih dahulu. Pak Arya, jadi gimana Ya, teknisnya pelaksanaan vaksinasi mandiri ini nantinya? Dan kenapa dibilang gotong royong? jadi gini, ini konsep sederhana sebenarnya, sama seperti kalau ada bencana alam, gempa bumi dan sebagainya gitu ya. Kan walaupun pemerintah turun tangan, biasanya ada pengusaha-pengusaha atau stakeholder lain yang ikut membantu gitu. Ini sama juga dengan vaksin gotong royong ini, pemerintah sudah menetapkan ada 180 juta lebih yang akan divaksin. Termasuk di dalamnya adalah buruh-buruh. Mereka bukanlah orang yang tidak boleh divaksin, mereka boleh divaksin. Nah, ketika buruh-buruh ini boleh divaksin juga, akan divaksin juga secara gratis oleh pemerintah, maka pengusaha ini mengatakan kepada pemerintah, halo Pak Pemerintah, biarkanlah bagian ini kami yang membantu. Biarkan kami, karyawan-karyawan kami, biarkanlah kami yang membiayainya. Dan mereka akan kami kasih vaksin gratis juga. Tapi kami akan bantu dengan cara kami yang biaya itu. Jadi konsepnya sebenarnya seperti itu sebenarnya. Dan ini juga akan mempercepat juga herd immunity gitu. Kalau kita kan memang ada jadwalnya gitu ya, ada jadwal dan sebagainya. Misalnya vaksinasi untuk pelayan publik sampai sekarang semua. Kemudian ada vaksinasi untuk lansia, juga ada prosesnya. Nah, sekarang mereka masuk, kami akan bantu gitu. Jadi menambah yang sudah ada itu. Oke, tapi kemudian sejauh mana pemerintah memahami ada kemampuan setiap perusahaan itu yang pasti kan berbeda-beda, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, tentu income dari atau para perusahaan itu kan menurun begitu. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memastikan bahwa setiap pegawai dari perusahaan-perusahaan tersebut itu bisa tetap akan mendapatkan vaksin seperti yang dijanjikan perusahaannya? Enggak, gini. Kalau ini kan tidak ada kewajiban. Ini kan justru itu kerelaan dari mereka. Kalau pengusaha atau perusahaan yang nggak bisa bayar, nggak bisa berkontribusi, mereka tetap akan dapat kok. Buruh-buruh itu akan tetap dapat. Sesuai dengan jadwalnya tetap akan dapat. Dan gratis dari pemerintah. Jadi nggak akan ada yang namanya ini ya, kalau yang di bagian 70% rakyat Indonesia itu mereka tetap diberikan. Jadi nggak ada bahwa kalau ini artinya vaksin gratis akan tetap berjalan begitu, vaksin gratis ya? Itu. Iya. Oke, saya ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana Anda melihat apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dan juga pemerintah lewat vaksin gotong royong ini? Ya, menurut saya sih baik-baik saja ya, karena pemerintah sudah menyediakan untuk seluruh rakyat Indonesia, kemudian para pengusaha ingin berperan di situ silahkan saja. Cuma memang sesuai dengan Permen Kes 10 itu kan, pertama harus dibedakan, jangan sama-sama dengan Sinovac dan sebagainya. Ya, kemudian itu terserah, mereka punya uang ya silakan, nggak punya uang, betul Arya tadi, langsung masuk ke jalur pemerintah yang gratis. Ya kan? Nah, yang perlu diawasi adalah tetap ini ya, diawasi supaya bagaimana vaksin itu tidak luber lalu kemana-mana. Nah, ini pengawasan permen ini yang menurut saya di lapangan penting. Tapi maksudnya luber dan kemana-mana artinya ini disalahgunakan dan jadi ladang bisnis sendiri begitu? Ya, kurang lebih begitulah ya. Kita kan ini kan vaksin ini bisa terus berlanjut meskipun pandemi nanti kurang, vaksin ini tetap ada seperti vaksin cacar, vaksin polio dan sebagainya kan ada. Nah, hal semacam ini yang perlu diwaspadai saja. Tetapi kalau niatnya baik dan tidak mengganggu APBN dan tidak menggunakan uang pemerintah, hanya pelaksanaan dari Permenkes 10 itu diawasi dengan baik supaya tidak keluar dari apa yang sudah diatur oleh Kemenkes. Nah, itu yang kemudian jadi catatan, bagaimana kemudian pelaksanaan Permenkes itu bisa dilakukan dengan baik, karena kemudian sekarang kan sudah dijelaskan, tapi intinya gini, vaksin yang sekarang diberikan pemerintah secara gratis 4 merek itu tidak akan digunakan untuk vaksin gotong royong, bukan begitu Pak Arya? Tapi bagaimana kemudian memastikan ini tidak bocor? Ya, seperti dikatakan oleh teman-teman dari KPK yang memberikan saran itu, bahwa mereka yang pertama tidak boleh memakai vaksin gratisnya pemerintah, sehingga mereknya dibedakan. Sehingga kita bisa tahu nih, ketika nanti tiba-tiba ada yang 4 merek itu ya, Sinopharm, ada Novavax, ada Gavi, dan ada Pfizer itu berada di tempat swasta,
artinya di perusahaan, itu berarti ada yang bisa dikontrol gitu. Oh ini nggak benar. Gitu. Kemudian juga tidak boleh memanfaatkan fasilitas pemerintah, fasilitas pemerintah nggak boleh. Itu pun menjadikan mereka jadi terpisah. Kemudian ini harus gratis. Jadi pengusaha tidak boleh memakai memotong gaji karyawan atau apapun itu untuk itu. Dan kita juga mengatakan bahwa ini kuncinya adalah gratis. Jadi dengan cara seperti ini semua kita bisa mengontrol sama-sama. Kalau ada yang berbayar berarti ada yang bocor. Nah ini kita kontrol sama-sama. Karena jadi tidak akan ada vaksin berbayar. Nah itu prinsip. Tapi ini kan pengalaman baru. Tiba-tiba mengeluarkan, ada yang berbayar, berarti itu bocor. Langsung kita bisa kejar. Gitu. Tapi ini tentu jadi pengalaman baru juga bagi pihak swasta dan juga pemerintah di tengah pandemi ini. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan epidemiolog yang juga tadi sempat kita putarkan sebelumnya pernyataannya adalah seperti apa skemanya, seperti apa kemudian pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah nanti ke depannya, Pak Arya. Tapi jangan dijawab, nanti kita bahas saja aja di Sapa Indonesia Malam.